kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Budi Hidayat, SPM 23230352. Saya Jabar NPM 3232350. Nama angkat bersama Dika 232354. Rangka berpikir dari merupakan komponen penting dalam metodologi penelitian yang saling terkait tetapi memiliki fungsi berbeda. Berikut penjelasan isi beserta batasannya. Satu, rangka berpikir adalah fondasi logis yang menggabungkan teori, observasi, fakta, dan kajian literatur untuk membentuk alur penelitian. Terdapat 3 jenis utama. Yang pertama, kerangka operasional menjelaskan hubungan antara variabel yang telah ditetapkan. Yang kedua, kerangka konseptual menghubungkan konsep-konsep abstrak melalui diagram dan ilustrasi untuk memvisualisasikan asumsi penelitian. Yang ketiga, kerangka teoritis mengerjakan teori yang menjadi landasan berdasar fenomena penelitian. Fungsinya meliputi: 1. Memandu peneliti dalam mengidentifikasi variabel dan hubungan. Yang kedua, memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Yang ketiga, menjadi acuan visual untuk menjalankan penelitian. Dua, teori adalah kumpulan prinsip atau konsep yang telah divalidasi melalui penelitian sebelumnya dan digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam kerangka berpikir. Teori berperan sebagai dasar penjelasan, memberikan justifikasi ilmiah untuk hubungan antar variabel. 2. Pemandu analisis, membantu peneliti untuk menginterpretasi data sesuai perspektif keilmuan yang relevan. 3. Pembatas ruang lingkup, memfokuskan penelitian pada aspek tertentu yang sesuai dengan teori yang dipilih. Contoh, teori motivasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas. 3. Hipotesis. 3. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dirumuskan berdasarkan kerangka berpikir dan teori. Ciri utamanya bersifat prediktif, menggambarkan hubungan yang diharapkan antara variabel. Misal, tingkat pendidikan berpengaruh positif pada pendapatan. Dapat diuji, dirancang untuk diverifikasi melalui metode statistik atau eksperimen. Terikat pada kerangka teoritis, harus selaras dengan teori yang mendasari penelitian berdasarkan hipotesis. Hanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, sementara penelitian kualitatif umumnya tidak merumuskannya sejak awal. Tidak boleh asumsi tanpa dukungan teori atau kajian literatur. Hubungan dan batasan antar komponen. 1. Teori. Kerangka berpikir. Teori menjadi bahan utama untuk menyusun kerangka berpikir, tetapi kerangka berpikir lebih luas karena mencakup observasi dan fakta. 2. Kerangka berpikir hipotesis. Kerangka berpikir memberikan landasan logis untuk merumuskan hipotesis, tetapi hipotesis lebih spesifik karena berbentuk pernyataan terukur. 3. Hipotesis teori. Hipotesis bersifat sementara dan perlu pengujian, sedangkan teori telah terverifikasi melalui penelitian sebelumnya. Contoh integrasi. Peneliti menggunakan teori kepuasan pelanggan, menyusun kerangka konseptual tentang hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan, merumuskan hipotesis. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Budi, yaitu pengertian kategorisasi teori. Kategorisasi teori adalah proses pengelompokan berbagai teori dalam kategori atau kelompok dengan berdasarkan karakteristik, pendekatan, fungsi atau bidang keilmuannya.
Tujuan dari kategori teori yaitu untuk mempermudah memahami hubungan antar teori, terus mengetahui perbedaan pendekatan atau perspektif. Selanjutnya mengorganisasi pengetahuan dalam suatu bidang. Contoh cara kategorisasi teori. Yang pertama berdasarkan fungsi teorinya yaitu deskriptif, yang kedua eksplanatif, yang ketiga prediktif, yang keempat normatif. Terus yang selanjutnya berdasarkan pendekatan atau paradigma. Yang pertama ada positivistik, yang kedua ada interpretatif, yang ketiga ada kritis. Terus yang selanjutnya berdasarkan bidang ilmu, yaitu ada teori dalam ilmu sosial, alam, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Jadi dibagi 3 bagian ya, berdasarkan contoh cara kategorisasi teorinya. Selanjutnya fungsinya. Fungsi hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut: memberikan penjelasan, menghubungkan